Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat di acara keempat praktikum pemrograman geospasial bergerak lanjut. Nah, untuk di acara keempat kali ini, proyek yang saya buat itu adalah mengenai integrasi atau pengintegrasian Ionic Framework dengan ArcGIS. Nah, pada proyek kali ini, eh, karena basisnya itu pengintegrasian, maka eh, perangkat bergerak yang dibuat itu sudah melakukan implementasi yang dia itu terdapat dua bidang, yaitu di pemrogramannya dan juga di spasial. Nah, untuk pengintegrasiannya sendiri di sini dilakukan dengan konsep yaitu pemanggilan peta yang disediakan oleh ArcGIS. Nah, di sini untuk pemrograman sendiri masih menggunakan Ionic Framework seperti pada acara-acara sebelumnya. Untuk Ionic Framework yang digunakan itu adalah dilakukan dengan cara membuat project dengan Ionic Framework baru, dan di sini saya beri nama sebagai MyMap. Nah, di dalam MyMap ini kemudian dilakukan instalasi. Jadi di dalam Ionic Framework-nya ini dilakukan instalasi berupa ArcGIS Core, di mana nantinya ini ArcGIS Core yang telah diunduh dapat dijadikan import untuk kemudian dapat menyediakan peta yang akan dipanggil ke dalam aplikasi yang dibuat. Nah, di sini setelah melakukan instalasi, jadi sebelumnya itu dilakukan instalasi di bagian terminal, khususnya di Ionic Framework, di project Ionic Framework yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah melakukan ArcGIS Pro, ArcGIS Pro tersebut dideklarasikan pada bagian Angular JSON di sini, di bagian ini. Jadi dia itu akan memiliki dia itu akan menyediakan modul si ArcGIS ini, ArcGIS Core ini, dia akan menyediakan modul yang kemudian modul ini dapat digunakan untuk menyediakan peta pada aplikasi yang dibuat. Nah, setelah melakukan deklarasi di bagian sini, kemudian masuk ke dalam indeks HTML. Nah, di dalam indeks HTML ini kemudian dimasukkan referensinya, linknya, atau sumber yang kita butuhkan, yaitu sumber ArcGIS Pro, sumber ArcGIS-nya, di mana di sini ada JSON, JavaScript, dan juga CSS-nya. Di sini dideklarasikan CSS dan juga JavaScript-nya untuk kemudian dapat dipanggil petanya itu dalam halaman muka aplikasinya. Nah, kemudian setelah dilakukan di bagian indeks HTML di sini untuk Ionic untuk project Ionic yang saya buat ini nantinya akan diberi label Kamilas App. Kemudian juga dilakukan di sini itu hmm, desain dari websitenya di sini saya beri nama Kamilas Map. Jadi nanti itu di aplikasi Ionicnya, di dalam aplikasi Ionicnya itu petanya akan diberi judul dengan judul yaitu Kamilas Map di sini. Nah, kemudian untuk melakukan pemanggilannya, untuk pemanggilan petanya kita lakukan di bagian homepage.ts ini. Nah, di sini deklarasikan import-import yang dimana dia itu ada ArcGIS Core, di sini ada map view-nya, dan di sini untuk template URL-nya juga dipanggil dari homepage HTML yang tadi telah diatur. Jadi nantinya petanya itu akan dimuat pada halaman muka atau di halaman home-nya aplikasinya. Nah, kemudian di sini dilakukan pemanggilan pembuatan kelas baru berupa latitude dan juga longitude, pembuatan variabel baru berupa latitude dan longitude, dan kemudian latitude dan longitude-nya itu dipanggil lagi di sini untuk dideklarasikan sebagai posisi saat ini. Nah, di sini bisa digunakan dua kondisi, di mana koordinat latitude dan longitude itu berdasarkan posisi yang kita tentukan pakai ini. Tapi di sini saya matikan karena lokasi yang ingin saya tampilkan pada peta itu berupa posisi atau lokasi saya saat ini. Sehingga di sini dipanggil melalui position, coords, longitude, dan juga latitude-nya. Di sini dia ini akan mengandalkan
mengandalkan GPS yang ada di perangkat kita, perangkat bergeraknya. Nah, kemudian di sini dideklarasikan juga base map yang saya pilih, yaitu topo vektor. Lalu di sini juga ada kontainer dari mapnya, jadi dari tampilan petanya, itu dia berapa besar tingkat zoom-nya. Jadi nanti ini bisa diatur, tapi di sini saya atur 19, jadi dia ini akan sangat dekat dengan titik lokasi kita. Namun apabila tampilan yang ingin di zoom out itu bisa diperkecil zoom-nya di sini. Nah, kemudian tadi itu apabila dideklarasikan hanya sampai sini, dia itu akan menampilkan posisi peta yang landing page petanya itu adalah lokasi kita tanpa ada penanda apapun. Nah, di sini saya tambahkan penanda berupa marker dengan fitur itu berupa poin. Nah, di sini ada poin, kemudian poinnya dibuat disimbolisasi jadi dalam bentuk marker di sini dengan type-nya simple marker dan juga color-nya berwarna orange di sini. Outline-nya saya buat warna putih. Lalu kemudian di sini juga ada poin grafik untuk geometrinya. Jadi dia itu akan mengambil titik itu dalam bentuk geometri. Nah, kemudian selain itu, ini script untuk mengatur peta, lokasi di dalam peta yang kita tampilkan di aplikasi. Nah, di sini ada pengaturan untuk mengatur seberapa besar atau bagaimana style dari si peta itu akan ditampilkan di aplikasi dalam halaman ini, homepage SCSS. Di sini saya mengatur agar petanya itu ditampilkan di tengah, lalu positionnya absolut, dan margin kanan dan kirinya ini 0, dan ukuran panjang dan lebarnya itu 100%, sehingga nantinya itu petanya itu akan full tanpa ada margin. Nah, di sini langsung coba saya jalankan. Di sini sudah saya nyalakan, jadi bisa langsung masuk ke petanya. Nah, ini tadi lokasi marker yang saya buat warnanya oranye, ini bisa diganti dan outline-nya putih. Nah, ini ada di lokasi saya saat ini. Jadi apabila saya refresh, dia akan masuk ke dalam lokasi kita saat ini. Nah, ini coba saya refresh. Nah, di sini dia itu lokasinya berubah-berubah karena memang sebelumnya kan lokasinya di lokasi saya, tapi ini tuh memang karena saya berada di dalam ruangan dan juga tingkat akurasi dari map saya ini, dari GPS saya ini juga kurang baik gitu, jadinya dia ini mengambil posisi saya di posisi yang salah, karena sebelumnya juga saya telah melakukan eh, saya telah menjalankan aplikasinya di tempat lain, yaitu di sekitar daerah kampus, tapi dia itu menampilkan lokasi yang lain, yaitu di Surabaya. Tapi untuk mengatasi hal ini itu saya hanya perlu mematikan dan menyalakan kembali GPS dari device-nya, sehingga dia itu akan mengambil lokasi yang lain. Maka dari itu di sini tuh kekurangan yang bisa saya dapatkan dari pengambilan lokasi di GPS device laptop ini itu masih belum seakurat apabila kita menggunakan GPS di luar ruangan dan juga GPS di smartphone. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.